Hello everyone, I'm Mr. Oya in English lesson. Well everyone, in this video we are going to talk about dream. Talking about dream atau mimpi, we can learn about conditional sentence. Conditional describe the result of a certain condition. Jadi conditionals mendeskripsikan hasil dari kondisi tertentu. Ada dua hal we have to know in conditional sentence. They are if clause and main clause. The if clause tells you the condition. Jadi, the if clause ini untuk menyatakan atau menceritakan kondisi. Sedangkan main clause tells you the result. Sedangkan main clause ini untuk menceritakan hasil dari kondisi tersebut. Nah, contoh di sini untuk if clause-nya, if you study hard, jika kamu belajar dengan giat, maka hasil atau main clause-nya, you will pass your exam. Kamu akan lolos ujian. Well, untuk menyatakan kondisional atau kondisi, terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, first conditional. First conditional talking about possibilities in the present or in the future. Nah, untuk kondisi yang pertama atau first conditional ini, dia membahas tentang kemungkinan bisa terjadi di masa sekarang atau terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini formulanya adalah untuk if clause adalah if diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb, kata kerja present simple atau kata kerja simple yang sekarang, bentuk sekarang. Kemudian untuk main clause-nya subjek, kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan verb infinitive. Let's see the example. Contoh, if you study hard, you will pass the test. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lolos tes. Nah, untuk if clause-nya di sini, if adalah jikalau, kemudian subjeknya you, kemudian verb present simple-nya adalah study. Sedangkan untuk main clause-nya, subjeknya you, kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan verb infinitive, yaitu past. Okay, the second example. When I finish work, I will call you. Ketika saya selesai bekerja, saya akan menelpon kamu. Nah, if di sini diganti dengan well, jadi bisa ini artinya sama ya. Kemudian untuk subjeknya I, kemudian untuk verb present simple-nya finish. Sedangkan untuk di main clause-nya, subjeknya I, kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan verb call. Kemudian di first conditional ini untuk bentuk negatifnya biasa disebut dengan unless, if not. Contoh, I don't want to study English unless I stay in Indonesia. Saya tidak akan mau untuk belajar bahasa Inggris jika tidak saya tinggal di Indonesia. Artinya kalau saya tinggal di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, maka saya tidak perlu lagi belajar bahasa Inggris. Okay, the next is second conditional. Second conditional expresses unreal situation in the present or the future. Kondisi yang kedua ini mengekspresikan atau menyatakan situasi yang tidak nyata yang terjadi atau bisa terjadi di masa sekarang atau di masa akan datang. The formula here is if clause adalah if diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk lampau, kemudian main clause-nya subjek diikuti dengan kata would, diikuti dengan kata verb atau kata kerja. Let's see the example here. If I had £1,000,000, I would buy a big house. Jika saya memiliki jutaan uang, saya akan membeli rumah yang besar. Kondisi ini
tidak nyata. Kenapa tidak nyata? Karena kemungkinan atau tidak memiliki uang yang begitu banyak sehingga saya bisa dapat membeli rumah yang begitu besar. The next example here, if I were you, I wouldn't mention it. Jika saya adalah kamu, saya tidak akan mengatakan itu. Kondisi ini tidak nyata, dikatakan tidak nyata karena saya tidak bisa menjadi kamu atau kamu tidak bisa menjadi saya. Makanya ini dikatakan kondisi yang tidak nyata atau situasi yang tidak nyata. Well, penggunaan if tidak hanya serta-merta berada di awal kalimat, tapi bisa di tengah kalimat juga. For example here, he would travel more if he was younger. Dia akan berjalan atau traveling, jalan-jalan lebih lagi jika dia masih atau muda. Nah, di sini contoh di mana if itu bisa digunakan di tengah kalimat. Oke, my question is, bagaimana untuk membedakan first conditional dan second conditional? Very simple. First conditional itu kata kerjanya bentuk sekarang dan pasangannya adalah will. Sedangkan second conditional kata kerjanya bentuk lampau dan pasangannya atau main class-nya adalah would. Jadi ketika kata kerjanya bentuk lampau dan diikuti kata would, maka itu second conditional. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang penggunaan conditional sentence, let's see this test. If I blah 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 the more expensive bike, I would have enough money to pay my rent. Nah, untuk menyelesaikan kondisi ini atau soal ini, maka kita perhatikan main clause-nya. Di sini main clause-nya menggunakan kata would not. Berarti kalau would not berarti dia adalah second conditional. Kalau second conditional itu kata kerjanya bentuk lampau. Di sini ada 3 kata kerja, buy, bought, and will buy. Nah, kata kerja bentuk lampau atau present past, past simple itu adalah bought. Berarti if I bought the more expensive bike, jika saya membeli sepeda yang lebih mahal, saya tidak akan memiliki cukup uang untuk membayar tagihan saya. Oke, untuk nomor 2 dan nomor 3 silakan di. Well, untuk melatih penggunaan conditional sentence, silakan melengkapi kata ataupun tes di bawah ini dengan kata yang sudah tersedia di dalam kurung menggunakan first conditional atau second conditional. Well, I think that's all untuk materi kali ini. Thanks for watching. See you next video.